jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sholat-sholat sunnah yang sering diabaikan. Masya Allah, tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab oleh Habib. Nih Bib, Masya Allah ya, tema kita hari ini bagus banget nih mengenai sholat-sholat sunnah yang sering diabaikan. Nah Bib, tapi ini tadi kita sudah membahas sedikit mengenai sholat hajat, barangkali ada jamaah yang baru bergabung nih. Sholat hajat itu kan kadang orang memang berpikirnya supaya bagaimana sih hajat kita terkabul atau keinginan kita terkabul. Nah tapi banyak juga nih katanya ada yang curhat, saya ini udah sholat hajat tapi kok keinginan saya nggak dikabul-kabulkan. Apa sih yang membuat salah satu faktor misalnya saya nggak dikabulkan juga, apakah ada yang salah dengan sholatnya atau mungkin ada beberapa hal yang diabaikan. Nah ini mohon penjelasannya Bib, bagaimana Bib? Gimana Ustaz Maulana? Berarti sudah Nasib, aduh. Kan sudah doa juga nggak dikabulin, nasib. Artinya yang penting tetap berdoa, jangan putus. Betul, Masya Allah. Artinya begini, sebelum kita bahas sedikit sholat hajat, ada sedikit yang saya mau jelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kan orang kadang, oh itu sholat terlarang, nggak boleh sholat habis asar segala macam. Sedikit hanya mengingatkan ada sabab mutaqaddim, sabab muqarrin, sama sabab mutaakhir. Kalau sabab mutaqaddim itu diperbolehkan walaupun di waktu-waktu terlarang. Seperti apa? Seperti tadi kita bahas sholat sunnatul wudu. Jadi wudu dulu baru sholat. Seperti sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Nah, berarti sebabnya duluan. Kalau sebab muqarrin, sebabnya yang berbarengan apa? Sholat gerhana bulan. Kan berbarengan. Pas gerhana bulan baru kita sholat. Nah itu diperbolehkan walaupun itu di waktu-waktu terkarang. Yang tidak boleh waktunya mutaakhir. Di waktu yang memang sebabnya mutaakhir seperti sholat istikharah. Jadi istikharah dulu baru sebabnya mendapatkan pilihan. Nah itu hanya singkat seperti itu. Jadi jauh so repot, oh ini tidak boleh, ini enggak, semuanya dengan ilmu. Dan yang kedua, bagaimana sholat hajat? Sholat hajat ini berapa saja, tidak ada batasnya sebenarnya. Sholat hajat berapa saja, rakaatnya tidak, cuma sholat hajat boleh dilakukan siang hari, boleh dilakukan malam hari. Maka dikatakan afdalus sholat ba'dal faridah, kata Nabi, sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu yaitu sholat malam. Jadi dilakukan pada malam hari itu lebih afdal dan lebih bagus. Lantas batasan rokaatnya apa? Berapa saja, tapi dianjurkan memang rokaat ini kalau memang punya hajat tertentu maka 12 rakaat. Ya, 12 rakaat sholat hajat. 12 rakaat. Jadi boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai 12 rakaat. Nah, rakaat pertama itu membaca suratul Fatihah, kemudian ayatul kursi, kemudian baca suratul Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Jadi setiap rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu, rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu sampai 12 rakaat. Dan kalau pengen punya hajat tertentu memang dilakukannya malam hari. Kalau tanyakan doa nanti bisa kita catatkan karena cukup panjang, doanya bisa catatkan insya Allah di IG-nya Islam itu indah ya. Tapi artinya di IG Muhammad Syahab juga boleh ya? Masya boleh, Allah. Boleh. Di IG Ustadz Maulana boleh. Kan langsung dijawab sama. Boleh dicatat nih IG-nya, kasih tahu dong Jadi Bib. IG-nya apa, Bib? IG-nya apa Bib? Muhammad Syahab. Masya Allah, boleh di follow jamaah biar tahu doanya apa. Artinya itu nanti kita catatkan doanya. Memang khusus doa itu supaya apa, hajat kita dikabulkan. Seandainya misalnya ketika kita minta sudah saja tadi yang ditanyakan sama Migdad, sudah kita usahakan 12 rakaat khusyuk, sudah bagus, tapi belum juga hajat kita dikabulkan, innama fil man'i al-ata. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi rahmatullah, beliau mengatakan di situ ada cegah kita minta hajat tapi Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan pernah suudzon, selalu bersangka baik kepada Allah, teruskan sholat hajatnya, berdoa, di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu memang mungkin ada rencana lain dari Allah yang lebih indah, yang lebih baik untuk kita tetap bersangka baik sama Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nih kadang masih banyak yang bingung mengenai sholat fajar nih. Saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz nih mungkin baru ada yang baru dengar atau masih pernah dengar tapi masih bingung. Nah apakah seharusnya sholat fajar ini dilaksanakan sebelum azan subuh, setelah itu dilanjutkan dengan qobliyah subuh? Dan apakah boleh dilaksanakan melaksanakan qobliyah subuh tetapi sudah ada qomat? Nah ini bagaimana nih, banyak banget pertanyaannya nih soalnya. Bagus nih pertanyaan, silakan Guru. Makasih banyak Migdad, Masya Allah pertanyaannya detail banget ya.
Izin Habib, Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini betul-betul kita sangat memperhatikan salat sunnah. Kalau salat fardu kan milik Allah, salat sunnah adalah tambahan buat kita. Nah, jadi kalau orang tidak salat sunnah itu sebenarnya rugi banget. Keuntungan kita adalah salat sunnah itu sendiri. Bahkan salat sunnah itu bisa menambal salat fardu yang tertinggal. Karena 1 rakaat salat fardu yang tidak dikerjakan nanti dari kemudian akan diganti dengan 70 rakaat salat sunnah. Untuk baik. Jadi kalau 2 rakaat 140 rakaat. Jadi sangat-sangat penting sekali salat sunnah itu. Nah, ada salat sunnah yang luar biasa, banyak sekali faedahnya. Kemuliaannya adalah salat sunat fajar. Dan kapan dilaksanakan? Salat sunat fajar itu adalah 2 rakaat sebelum melakukan salat subuh. Yakni diantara rawatib, ini disebut salat sunat rawatib atau qabliyah. Nah, ini sebenarnya kalau bertanya tadi, yang mana nih yang sebenarnya ketika sudah azan subuh berarti sudah masuk fajar. Sudah masuk waktu subuh. Jadi disitulah kita lakukan setelah azan subuh atau biasa kita lakukan namanya ada salat sunnah sebelum subuh. Apa keutamannya? Masya Allah. Keutamannya di dunia dan di akhirat luar biasa. Pahalanya tak terbatas. Waktu yang waktu akan jadi saksi. Waktu itu yang kita lakukan salat itu jadi saksi. Bahkan mendapatkan lindungan dari Allah. Bahkan tempat berkumpulnya iman dan ilmu. Artinya betul-betul itu sangat berkah sekali. Bahkan menghapus setengah dari dosa kita di usia kita ini. Masya Allah. Waduh, ya Allah, ya Allah. Bahkan berkahnya untuk tiap langkah sumber cahaya saat nanti dari kemudian. Bahkan akan dibangunkan rumah di surga. Bahkan diharamkan dari apinya neraka. Bahkan lebih mulia daripada dunia seluruh isinya. 2 rakaat loh. 2 rakaat doang padahal. Saya tuh salut sama Habib. Tidak mau meninggalkan salat sunnah. Kalau beliau datang, saya salat sunnah dulu. Ya tuh. Jadi gitu. Ini betul, luar biasa. Jadi, patut dicontoh. Padahal kita sudah buru-buru ya. Tapi tetap luar biasa. Jadi bahkan ditahan kamatnya, jangan kamat dulu. Itu sangat penting. Diperhatikan, mohon izin, setergesa-gesa apapun. Bahkan guru kita Habib Muhammad Syahab, alhamdulillah mengajarkan kita, kalaupun tertinggal salat sunnahnya sebelum subuh, qada aja. Diqada. Itu luar biasa. Saya sama sosok kaget, hebat ya. Gitu. Saking menjaganya. Kadang-kala kan dia salat subuhnya dia kadang-kala. Betul. Tertinggal. Ini salat sunat sebelum subuhnya 2 rakaat aja pun sangat diperhatikan. Bahkan kalau tertinggal diqada. Saking pentingnya. Maka ayo kita siapkan salat sunat fajar ini. Kalau perlu ibaratnya diajarkan kepada anak-anak kita. Betul. Kalau kita ngajarin, salat subuh. Jangan salat subuh aja. Salat sunat dulu 2 rakaat baru salat subuh nak. Mau kaya? Mau apa? Salat sunat dulu 2 rakaat baru salat subuh. Kenapa? Ini bentuk kemuliaan luar biasa. Mengajarkan, mendidik buat bapak-bapak, ibu-ibu lagi nonton. Ayo. Mulai saat ini bukan hanya dibangunkan untuk salat subuh, tapi anjurkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh. Masya Allah, luar biasa. Kalau salat subuh juga salat fajar. Betul ya, jadi sama aja sebetulnya. Sama aja, kalau kita di Mekah kan salat fajar tertulis. Betul. Aduh, Masya Allah, alhamdulillah nih dapat ilmu baru nih. Alhamdulillah luar biasa, pembahasan kita nih semakin seru nih. Akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya jemaah nih kita mau menyaksikan dulu tayangan berikut ini nih. Silahkan. Masya Allah, lucu banget ya penjelasannya pakai gambar-gambar kucing gitu. Tapi alhamdulillah nih anak-anak pasti lebih tertarik nih nontonnya nih. Nah ini saya mau ke Ustadz Syam nih karena ini kita membahas mengenai istikharah nih. Kayak banyak yang bilang sebelum memantapkan hati, sebelum menentukan pilihan itu kita dianjurkan untuk istikharah dulu. Nah mungkin ini penting banget nih, saya mau nanya dulu nih ke Ustadz Syam nih. Guru,
Sebaiknya kan kita istikharah itu memang tujuannya memang untuk menentukan pilihan. Nah, Siap. tapi kalau misalnya nih kita sudah melakukan istikharah kan biasa katanya bisa dapat jawabannya lewat mimpi atau lewat apa. Nah, kalau misalnya udah istikharah tapi belum mendapat jawaban juga, barangkali mungkin ada yang salah atau gimana nih biar kita makin memantapkan lagi nih sholatnya gitu. Silakan guru dijawab. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Masikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk kita semua dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Anas, jika engkau menginginkan sesuatu maka istikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihatlah mana yang sesuai dengan hatimu, sesungguhnya di dalamnya ada kebaikan. Maka subhanallah anjuran salat istikharah atau salat sunnah 2 rakaat lalu meminta petunjuk. Jadi istilah istikharah itu karena dalam doanya ada kalimat istikharah gitu ya. Ya Allah aku meminta petunjuk kepadamu ya Allah, kalau engkau memberikan jalan kepadaku atau kalau urusan ini baik bagiku maka mudahkan bagiku. Tapi kalau urusan ini ternyata tidak baik bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, bagi akhiratku, maka jangan engkau permudah bagiku. Maka dari itu terjadi perbedaan pendapat. Nah ini yang harus dipahami oleh kita semua insya Allah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Syekh Al-Buti mengatakan bahwasanya sholat istikharah itu tidak mesti mendapat jawaban dalam mimpi. Justru sholat istikharah itu setelah kita sholat istikharah langsung lakukan urusan itu. Jadi kalau ditanyakan kapan waktu yang terbaik, beberapa ulama mengatakan di waktu malam. Karena sholat-sholat sunnah malam itu adalah sholat yang terbaik gitu ya. Termasuk dalamnya sholat hajat ataupun sholat istikharah di dalamnya. Namun ternyata ada juga ulama mengatakan tidak. Justru sholat istikharah itu di pagi hari. Karena setelah melakukan sholat istikharah itu lalu engkau meminta petunjuk kepada Allah. Ya Allah kalau urusan ini baik bagiku maka mudahkan bagiku. Setelah engkau minta itu langsung lakukan urusannya. Misal nih mau ngelamar ya. Misalnya mau ngelamar atau misalnya mau ada seseorang yang ternyata datang melamar gitu. Maka setelah dia datang melamar, setelah kita minta dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu dia datang melamar, maka minta sama Allah, ya Allah kalau baik bagiku lancarkan lamarannya, kalau tidak baik bagiku maka tunjukkanlah ya Allah. Biasanya memang Allah memberikan petunjuk pada saat itu juga. Namun di antara lain ada juga ulama yang mengatakan bahwa dari mimpi jawabannya. Namun ini tidak terlalu banyak yang mengalaminya. Karena kalau nungguin mimpi kapan datang mimpinya? Karena mimpi itu biasanya dikarang oleh otak sendiri. Otak sendiri sudah cenderung dengan si A. Mana mungkin si B muncul dalam mimpi. Ya, otak kita sudah cenderung kepada si B. Mana mungkin si A yang muncul dalam mimpi. Maka dari itu istikharah tidak selamanya jawabannya melalui mimpi. Kemudian yang kedua, apakah jawabannya itu adalah isyrah li sadri atau lega hatinya melaksanakannya? Wah, nyaman aja gitu ketika melihatnya, yang satu tidak nyaman melihatnya. Itu juga bukan jawaban. Jangan sampai karena udah kesemsem duluan dengan si B, misalnya kalau ini masalah perjodohan gitu, tapi ini tidak selamanya perjodohan. Misalnya kita ganti deh contohnya, pekerjaan gitu ya, antara perusahaan A dan perusahaan B. Karena dia impiannya dari kecil menjadi di perusahaan yang B, maka dia lega hatinya untuk melaksanakan yang B. Bukan lega hatinya melaksanakan yang A. Berarti kelegaan hati juga bukan jawabannya. Tapi dimudahkan urusannya, itulah jawaban yang terbaik. Doanya juga sangat panjang ini. Betul, mudah-mudahan nanti bisa dicantumkan ya di sosial media Islam itu insya Allah. Baik. Ustaz Maulana mau istikharah nanti. Waduh, Buat apa mantap. tuh? Banyak ya, Masya Allah. Nah baik, kita bicara soal sholat-sholat yang sering diabaikan. Nah tadi kita udah bahas tuh panjang banget, mudah-mudahan tadi jamaah mencatat. Nah ini sekarang saya mau ke Habib nih, Bib. Misalkan nih, semua sholat sunnah yang tadi kita udah jelaskan dilakukan, tapi dia masih pengen tetap sholat lagi. Kira-kira ada gak sih Bib sholat sunnah yang supaya kita tuh bisa mendapatkan jutaan pahala. Dan katanya ada juga sholat yang jumlah rakaatnya tuh bebas, suka-suka kita. Nah ini mohon penjelasannya Habib nih, silakan. Ustaz Maulana Sasyam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sunnah di antara sholat sunnah yang tidak terbatas rakaatnya adalah sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak ini Masya Allah sholat artinya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya cuman tata caranya di dalam kitab itu Syekh Nawawi Al-Bantan itu menjelaskan
Orang kan biasanya dulu kita diajari usolli sunnatal mutlak rak'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah mutlak karena Allah. Artinya tidak harus menyebutkan mutlaknya. Jadi artinya sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang memang sudah pengen kita sholat kepada Allah. Jadi bacanya apa? Usolli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Seperti itu. Atau cukup dengan kalimat usolli Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Artinya sholat Lebih sunnah simpel ya. mutlak. Usolli Allahu Akbar. Tapi tetap niat di hati, berbarengan. Usolli, artinya usolli Allah, niat juga di hati, aku sholat karena Allah. Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Kapan dilakukan? Kapan saja boleh, tapi sholat sunnah mutlak tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Ini yang tidak boleh, artinya di waktu-waktu terlarang, artinya sholat sunnah mutlak. Lantas Syekh Zakaria Al-Ansari, artinya beliau mengatakan di dalam kitabnya, di dalam suatu kitab, itu bagaimana nih bagusnya? Bagusnya kita sholat sunnah mutlak itu memperbanyak rokaatnya atau memperpanjang bacaannya. Nah ini banyak yang bertanya gitu juga, Ya, Bib. Bagaimana artinya nih? memperbanyak rokaatnya atau memperbanyak durasi. Kata Syekh Zakaria durasinya itu perbanyak rokaatnya atau perpanjang bacaannya. Maka beliau mengatakan yang afdal dilakukan memperpanjang bacaannya. Nah, jadi bukan memperbanyak rokaatnya. Kadang-kadang orang walaupun banyak rokaatnya, nggak tahu apa yang dibaca, kulhu lagi. Ya bagus tetap, kulhu Allahu ahad, bagus bukan tidak bagus, Masya Allah hebat. Tapi durasi qiyamnya itu lebih dipanjangkan seperti ulama-ulama kita Masya Allah kadang-kadang 1 rokaat bacanya 15 juz. Rokaat kedua 15 juz. Jadi 1 malam dengan sholat saja dia menghatamkan 1 Al-Quran. Masya Allah. Nah, ini hebat. Nah itu juga mereka itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi boleh saja misalnya di masjid nih kita sudah sholat Qobliyah. Sudah sholat isya, misalnya kita masuk masjid, sholat sunnatul masjid sudah, kemudian Qobliyatul isya sudah, masih ada durasi, boleh nggak ditambahin sholat? Boleh, silahkan ditambahkan sholat sunnah mutlak, itu saja. Oh, alhamdulillah dapat ilmu baru, ini penting banget karena banyak yang bertanya nih, lebih banyakkan rokatannya atau misalnya bacaannya aja dipanjangin, terus juga mungkin perbaiki supaya lebih khusyuk ya Bib ya, nah itu kita perbaiki nih Masya Allah. Alhamdulillah terima kasih Habib, ilmunya luar biasa. Baik jamaah, alhamdulillah kita dapat ilmu baru, tapi setelah ini jangan kemana-mana karena insya Allah nanti kita akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ke Instagram Islam Itu Indah, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.